Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Di video kali ini, aku akan membahas 5 soal tentang tumbuh kembang anak, yaitu berkaitan dengan perkembangan motorik kasarnya seperti apa, kemudian pertumbuhannya berkaitan dengan tinggi badan, berat badan anak. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, teman-teman yang mau gabung di grup Telegram bisa langsung klik link yang ada di description box, karena aku sering kirim soal, latihan soal, dan juga pembahasan serta ada tryout mingguan. Jadi teman-teman bisa langsung aja gabung, itu grupnya gratis. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Nomor 1, seorang ibu membawa anaknya yang berusia 12 bulan untuk melakukan kunjungan rutin untuk posyandu. Dalam pemeriksaan didapatkan hasil pertumbuhan dan perkembangan anak normal sesuai dengan usianya berdasarkan penilaian kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Manakah perkembangan motorik kasar yang tepat pada anak tersebut? A. Bermain bola, B. Membuka pakaian, C. Berdiri tanpa pegangan, D. Memegang pensil, E. Memasukkan benda ke mulut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah manakah perkembangan motorik kasar yang tepat pada anak tersebut, berarti sesuai dengan usianya, yaitu 12 bulan. Untuk teman-teman bisa menjawab soal seperti ini, sebenarnya kuncinya adalah teman-teman bisa paham, bisa hafal, dan mengetahui bagaimana perkembangan anak itu dari 0 sampai 6 bulan, kemudian 6 sampai 12 bulan, sampai dengan 72 bulan. Karena setiap usia anak itu akan berbeda perkembangannya, tahapannya. Biasanya untuk di usia 12 bulan ini, motorik kasarnya pada anak itu adalah dilihat apakah anak dapat duduk sendiri tanpa bantuan, apakah bisa menyebutkan dua suku kata seperti mama, papa, dada. Kemudian apakah anak bisa mengambil benda kecil seperti kacang atau kismis menggunakan ibu jari dan jarinya. Kemudian apakah dalam waktu 30 detik anak bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan pada kursi atau meja. Nah, itu tadi sebagian penilaian pada anak usia 12 bulan. Masih banyak lagi perkembangan motorik kasarnya pada usia 12 bulan. Teman-teman nanti bisa baca atau Google tentang tahapan perkembangan anak. Jadi kalau sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi di usia 12 bulan, maka jawaban yang tepatnya itu adalah yang C, yaitu anak dapat berdiri tanpa berpegangan. Kita lanjut ke nomor 2. Seorang perempuan datang ke klinik untuk memeriksakan anaknya yang berumur 2 tahun. Berat badan lahir 3.000 gram, panjang lahir 50 cm. Berapakah tinggi badan anak tersebut menurut rumus Berman? A. 79 cm, B. 84 cm, C. 89 cm, D. 94 cm, E. 99 cm. Nah, di sini yang ditanyakan adalah mengukur tinggi badan anak menggunakan rumus Berman ya, umur anaknya 2 tahun. Nah, ini rumusnya teman-teman. Kalau misalkan bayi baru lahir itu tinggi badannya 50 cm. Kemudian umur 1 tahun itu sama dengan 75 cm. Umur 2 sampai 12 tahun rumusnya adalah umur anak dalam tahun dikali 6 ditambah 77. Nah, di sini anaknya kita lihat umurnya adalah 2 tahun ya. Berarti kita menggunakan yang rumus untuk anak umur 2 sampai 12 tahun. Nah, ini hitungannya berarti 2 yaitu umur anak dalam tahun dikalikan 6 ditambah 77 sama dengan 89 cm. Nah, berarti nomor 2 ini jawaban yang tepatnya adalah yang C. Lanjut ke nomor 3. Seorang ibu membawa anaknya yang berusia 6 bulan untuk melakukan kunjungan rutin ke posyandu. Dalam pemeriksaan didapatkan hasil pertumbuhan dan perkembangan anak normal sesuai usianya berdasarkan penilaian kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Manakah perkembangan motorik kasar yang tepat pada anak tersebut? A. Merangkak, B. Berdiri dengan pegangan, C. Duduk sendiri, D. Berguling-guling, E. Menggenggam pensil. Nah, ini yang ditanyakan lagi-lagi adalah motorik kasarnya, perkembangannya yang tepat pada usia 6 bulan kali ini ya.
Jadi untuk 6 bulan itu biasanya akan ditanyakan apakah bayinya ini bisa pada saat terlentang, apakah dapat mengikuti gerakan kita menggerakkan kepala sepenuhnya, misalkan dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Kemudian, apakah bayinya ini bisa mengarahkan matanya pada benda-benda kecil seperti kacang atau kismis, serta apakah bisa menggenggam pensil atau tidak. Nah, jadi berdasarkan perkembangan motorik kasar untuk anak yang berusia 6 bulan ini, jawaban yang tepat itu nomor 3 adalah yang E, apakah bisa menggenggam pensil atau tidak. Kita lanjut ke nomor 4. Seorang ibu mempunyai 2 anak yang berusia 3 tahun dan 3 bulan. Saat ini, anak pertama memiliki kebiasaan mengompol dan menangis serta membuat rewel adiknya dibandingkan sebelumnya. Bagaimanakah tindakan ibu yang tepat untuk kasus tersebut? A. Membiarkan saja. B. Memarahi anak. C. Memisahkan kedua anaknya. D. Menitipkan anak pertama ke saudara. E. Melibatkan kakak dalam perawatan adik. Oke, di sini anaknya ini, anak pertamanya ini menunjukkan sikap tidak senang ya kepada adiknya ya, karena dia sering buat adiknya rewel dan kelihatan seperti ingin diperhatikan oleh ibunya. Nah, ini biasanya disebut dengan sibling rivalry atau kecemburuan karena perhatian yang terbagi dengan saudaranya sendiri. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya orang tua memberikan perhatian yang lebih terhadap anak pertama supaya dapat menerima kehadirannya dengan cara melibatkan kakak dalam perawatan adiknya. Sehingga kakak akan merasa mendapat perhatian dari orang tua dan juga akan timbul rasa kasih sayang terhadap adiknya. Jadi, lebih dilibatkan dalam perawatan adiknya. Berarti nomor 4 ini jawaban yang tepatnya itu adalah yang E, melibatkan kakak dalam perawatan adik. Lanjut ke nomor 5. Seorang ibu membawa anaknya yang berusia 1 tahun untuk melakukan kunjungan rutin ke posyandu. Hasil pemeriksaan normal, berat badan lahir 3.300 gram. Berapakah berat normal anak tersebut berdasarkan rumus Berman? A. 9 kg, B. 10 kg, C. 11 kg, D. 12 kg, E. 13 kg. Nah, ini yang ditanyakan adalah berat normal. Kalau tadi adalah tinggi badan, sekarang adalah berat normal berdasarkan rumus Berman pada anak usia 1 tahun. Nah, kita harus tahu dulu rumusnya. Nah, ini adalah rumusnya untuk bayi baru lahir itu sama dengan 3,25 kg. Kemudian 3-12 bulan itu sama dengan umur dalam bulan ditambah 9 dibagi 2. Kemudian usia 1-6 tahun, umur dalam tahun dikali 2 ditambah 8, dan 6-12 tahun, yaitu umur dalam tahun dikali 7 dikurang 5 dibagi 2. Di sini umur anaknya 1 tahun ya teman-teman, berarti kita pakai rumus yang 1-6 tahun, yaitu umur dalam tahun dikali 2 ditambah 8. Kita lihat, nah di sini 1 tahun umur anaknya dikalikan 2, ditambah 8 sama dengan 10 kg. Berarti nomor 5 jawaban yang tepatnya itu adalah yang B, 10 kg. Oke teman-teman, itu tadi 5 soal tentang tahapan tumbuh kembang anak. Semoga apa yang aku jelaskan ke teman-teman bisa teman-teman pahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.